bahasa. Tak akan perkenalan soal Kudu anjir kudu bahasa IPA IPS saiki. F1 ngono kan. Lu gak ero. Aku ya gak harus Mbak. Sains sampai ono sains, Terus satu ono lagi ya, sosum, ono kesehatan, ono teknik. kon teknik. Kon SMA jurusan teknik, kon kesehatan. Dengan apa? Sains. Aku sosum. Aku mengalami Jiwaku cerita aja. gitu dia. Kan isine tok perkenalan itu. Kan aku juga kan masuk IPA. Kan Wes. dia masuk IPA. Berarti apa kon? Oh kon dari Ya apa? sains pisan. Aku tak sing teknik. Kau apa kan podo sains saya ayo wis. Lu mau aku tak teknik kan berarti? Ya ya. Kan ceritanya kan nyambung. Kesepakatan waktu 35 sampai 40 menit. Ya, setuju aku kok ya ngono. Kan ceritanya nyambung kan dengan SMA. Lah iya Iya kan wis arep wis Kok sains. ya apa sains ngomongin? Iya, dipaksa masuk sains. Padahal sebenarnya saya pengen teknik. Sains kan IPA sih, Rel. Kok pakai sains berarti ini? Iya, Iya. sains IPA. Oh, tapi asli kan pengen sosum. Lek teknik kan sama sainnya. Soalnya aku IPS. Soalnya dari SMP IPS terus. Nah, iya kan kepengen sosum asline. Kan di SMP ku berprestasinya di bidang IPS. IPS. Tapi di SMA ki diarahkan lebih Soalnya sains. dipaksa lebih sains. Padahal aku pengennya sosum, ngono lho. Sosum. Soalnya jenenge beda. Sosum. Jadi IPS ya. Ya, ya. Teknik aja. Iya. Aku teknik. Kan sains. Wes ayo. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ini Mbak sama Mas dari SMA 1 ya. Iya. Ya. Oke, sebelumnya sudah tahu nama saya? Belum. Oke, sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Nama saya Herato Nisa, bisa dipanggil Kak Nisa, terserah senyamannya kalian aja mau manggil saya apa. Nanti saya akan yang menjadi konseling yang membersamai kalian selama sesi konseling ini berlangsung. Oke, sebelumnya saya juga mau tahu nih nama kalian semua, kalian berempat mungkin bisa dimulai dari mbaknya. Nama aku Nesa. Oke. Nama saya Neva. Mm-mm. Aku Ismi. Aku Farel. Oke, dari kelas apa Mbak Nesa? Kita beda-beda. Oh, beda-beda. Ya, kalau aku sosum, kelas sosum. Oke, kelas sosum. Mbak Neva? Saya teknik. Teknik. Aku kesehatan. Oke, Mbak Ismi kesehatan. Kalau Mas Farel? Sains. Oke, sains. Ini sebelumnya udah kenal satu sama lain atau belum? Iya sekedar. Iya, sekedar tahu aja. Oh, sekedar tahu aja. Oke. Oke, baik. Berarti mulai sekarang harus mulai kenal satu sama lain ya. Karena nanti ini kalian berempat yang akan menjadi teman selama sesi konseling ini berlangsung. Oke. Sebelumnya sudah pernah ikut konseling belum? Belum pernah. Belum pernah semua. Belum. Oke, karena belum pernah semua, saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk konseling kelompok ini nanti semua yang diceritakan di sini tidak boleh dikeluar di tempat lain. Semuanya harus menjaga kerahasiaan satu sama lain ya. Dan kalian tetap bebas mau cerita apa aja di sini. Lalu untuk sesi konseling ini bisa kita sepakati waktunya mungkin 35 sampai 40 menit. Bisa disepakati? Oke, 35 sampai 40 menit ya. Nanti kalau memang lebih itu nggak apa-apa, tapi tergantung dari kalian juga. Setelah ini kalian ada kegiatan lain atau tidak seperti itu. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, ini tadi semuanya habis ngapain nih kegiatannya nih? Aku dari rumah aja sih. Oh, dari Karena rumah udah aja. selesai kan. Oke, udah rapotan ya? Iya. Oke, hari ini. Oke, semuanya juga sama di rumah. Oke, Mas Farel juga? Sama. Oke, sama. Oke, setelah konseling ini ada kegiatan lain kah? Main. Oh, main, Iya. menikmati liburan Iya. gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk nih ke inti konseling kita nih, aku mau kalian semua untuk menceritakan permukaan permasalahan yang lagi kalian alami sekarang. Mungkin bisa dimulai dari Mas Farel dulu. Kalau permasalahan saya sih mengenai orang tua saya yang terlalu otoriter, terutama ibu saya. Oke, terlalu otoriter. Iya, kayak semuanya itu diatur sama harus sesuai keinginannya dia, sesuai keinginan ibu saya. Oke, baik. Itu kalau dari Mas Farel ya. Kalau dari Mbak Ismi? Akhir-akhir ini tuh saya kayak merasa males banget gitu loh mengerjakan semuanya kegiatan yang di rumah. Tapi kalau misal di luar itu kayak saya akan banget, tapi nggak tahu kalau di rumah itu kayak bawaannya males gitu. Dan itu saya nggak bisa caranya buat ngadepin
Sabtu Minggu pun kalau main pun juga ada zamannya gitu, harus sampai jam segini gitu. Jadi Oke, berarti ini yang sekperen kedua orang tua. iya. Oke, kalau dari Mbak Nesa? Kalau dari aku permasalahannya itu di awal-awal dulu itu terlalu gampang percaya sama orang, jadi kayak naruh kepercayaan sepenuhnya gitu. Nah, di saat orang itu bikin suatu kesalahan atau kayak menyakiti hatiku itu, akunya jadi langsung ke-trigger banget dan akhirnya jadi gampang trust issue sama orang sih sampai sekarang. Oke, jadi sekarang gampang trust issue gitu ya sama orang. Oke, dari masalah-masalah yang udah kita dengerin nih, ada masalahnya Mas Farel yang orang tuanya otoriter, terus masalahnya Mbak Ismi yang mulai males-malesan kalau lagi di rumah sama pekerjaan rumah, terus dari Mbak Neva orang tuanya yang strict parent nih, terus dari Mbak Nesa yang trust issue sama orang. Ini orang baru juga trust issue. Iya. Oke, dari keempat masalah itu, ini masalah siapa yang mau kita gali lebih lanjut? Mungkin bisa diskusi dulu atau mungkin mau mengajukan diri juga boleh. Saya nih. Oke, Mas Farel. Ya. Oke, bisa disepakati semuanya? Permasalahan-masalah yang oke. Baik, Mas Farel. Bisa mulai diceritakan dari awal permasalahannya. Jadi awal mula tuh dari saya SD tuh udah dididik otoriter. Kayak ibu saya tuh terlalu memaksakan tentang pendidikan saya. Kayak setiap hari itu harus pulang sekolah itu harus les bahasa Inggris. Setelah itu harus madrasah. Habis madrasah itu ke masjid, terus habis itu disuruh les lagi. Itu berlaku sampai itu, jadi kayak muak banget. Setiap hari itu bisa belajar. Kayak jarang main sama temen, jarang pegang HP. Tapi ya untungnya sih bermanfaat bagi saya karena saya dapat ranking 1 gitu. Apalagi kalau kelas 6 itu tambah otoriter banget. Waktu pulang dari les malam hari itu di rumah itu masih ditanyain. Kalau kan ada detik-detik dulu waktu SD buat UN. Nah itu kalau ditanyain ini hafal nggak? Kalau nggak hafal nggak dikasih makan. Sampai gitu. Jadi kayak apa sih ini? Padahal aku kan capek gitu ya habis les, tapi kayak dipaksa terus buat intinya tuh kayak nomor 1 gitu. Nah, terus pas SMP juga itu kan aku ikut Olimpiade IPS dan itu menang terus kan 3 kali lah menang juara buat tingkat kabupaten. Dan setelah lulusnya itu pun nilai IPS yang paling bagus. Nah tapi waktu SMA saya lihat itu mau masuk sosum, nggak dibolehin sampai ngengkel-ngengkelan sampai mau berantem. Ibu saya tuh maunya tuh saya pengennya masuk sains, nggak tahu kenapa. Saya bilang ini tapi harus tetap sains saja, sosum itu apa gitu lah. Jadi akhirnya kayak semua yang saya lakukan itu semua harus keinginannya dia, keinginan ibu. Itu kan kalau dari ibu ya Mas Farel. Iya. Kalau dari ayah mungkin? Kalau dari ayah sih, ayah nggak terlalu mengekang gitu. Pokoknya ya kayak jalani aja itu kamu gitu. Dari ibunya. Bahkan sekarang pun SMA ini saya tuh niatnya kan udah ada jurusan yang mau saya pilih. Nah tapi itu ibu saya tuh ngengkel harus masuk jurusan ini, yaitu jurusan PGSD. Karena beliau sendiri tuh sekarang jadi guru SD dan dulunya kuliah PGSD. Iya. Padahal saya itu pengennya masuk jurusan lain, tapi yang ngengkel banget saya harus masuk jurusan ini gitu. Oke, jadi Mas Farel diminta untuk mengikuti jejak ibu nih. Iya. Oke. Kan kalau untuk permasalahan seperti itu terlihat ya Mas di rumah ya, mulai dari ibu yang mengatur, kamu harus gini, kamu harus gini. Iya. Itu kalau dari ayah ada tanggapan nggak Mas? Soalnya ayah itu jarang di rumah juga itu kan ya. Jadi kurang tahu juga mungkin. Soalnya ayah itu kerja kadang pulang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu. Oke. Ayah kerjanya apa? Di perusahaan. Oh, di perusahaan. Iya, ikut bosnya biasanya keluar kota, sini gitu. Jadi jarang pulang. Oke, berarti dari yang Mas Farel ceritakan ini tadi, memang ibu sudah otoriter mulai dari Mas Iya, Farel kecil betul. ya, istilahnya sudah mengatur nih jalurnya Mas Farel harus kemana Iya. gitu. Jadi saya kayak gak punya kebebasan buat memilih. Oke, baik. Dari teman-teman ada yang mau
kalau misalkan anak pertama itu kayak dituntut buat jadi contoh buat adik-adiknya gitu kan. Nah, kadang bisa juga anak tengah itu dituntut juga karena melihat kakaknya yang sukses. Terus ada anak bungsu juga yang dituntut kalau misalkan kayak dia ini anak terakhir kan. Jadi waktu orang tuanya kan juga semakin apa ya, udah semakin sedikit juga. Jadi kayak diupayakan semaksimal mungkin untuk sesuai sama ekspektasinya. Nah, kalau kamu sendiri tuh gimana? Anak tunggal kah atau Ya, anak tunggal, kebetulan saya anak satu-satunya. Dan ya ibu juga pernah bilang, ibu nggak ada anak lagi, cuma kamu satu-satunya harapannya. Ibu pernah bilang gitu. Oke, dari Mbak Nesa ada berikan? Iya sih, mau tahu ibu. Oke, dari Mbak Neva atau Mbak Ismi? Oke, jadi kan Mbak Nesa udah tanya nih, Mas Farel tuh anak berapa gitu. Kan Mas Farel bilangnya anak tunggal. Kan selama dari SD sampai SMP sampai SMA sekarang kan pasti ketemu banyak teman-teman dari pola ini ya Mas, dari pola apa, pola asuh orang tua yang berbeda nih. Iya, Mas Farel sempat nggak kayak menanyakan hal itu ke teman-teman lain gitu? sempet. Itu saya pernah tanya. Saya pernah ketemu orang tuanya langsung sih. Oke. Orang tuanya itu kayak enak banget, memberi kebebasan gitu ke dia. Dia mau beli ini ya boleh, silahkan gitu. Kayak gak terlalu dikekang gitu sama orang tuanya. Kayak sama orang tuanya itu kayak apa ya, kayak teman sendiri sama anaknya. Oke. Iya gitu. Bahkan dia pernah bicara toksik pun itu cuma kayak di apa, dibicarain biasa, nggak sampai dimarah-marahin. Sedangkan dulu saya pernah toksik itu langsung dimarahin, kamu itu anaknya guru, nggak pantas, sampai digituin. Sampai orang lain tahu gimana, katanya gitu. Mama ibu ini guru, malu kalau misalkan anaknya tuh kayak gini. Berarti mungkin bisa simpulkan kalau ibunya Mas Farel ini tipikal yang menjaga image gitu ya Mas ya? Sebenarnya iya, soalnya waktu SMA yang kemarin kelas 1 ini, nah itu anaknya teman mama itu kan selalu di bawah saya rankingnya. Oke. Terus pas laporan terakhir itu dia bisa nge-up, jadi saya di bawahnya. Oh, gantian gitu. Iya, saya kena itu. Dulu lah anaknya Pak pas ini loh di bawah kamu terus. Sekarang kamu kok bisa tertinggal? Memang kebanyakan main HP, kebanyakan main segitulah. Waktu ibu bilang kayak gitu, dari Mas Farel sendiri ada tanggapan nggak? Tanggapannya lebih banyak diam sih. Cuma aku jawab gini aja. Ya emang harus tetap seperti itu terus. Mungkin dia lebih pintar, mungkin dia belajarnya lebih giat, terus dibalikin, belajarmu kurang giat berarti gitu. Oke, untuk terkait itu ya Mas, karena ibu kan memang dari yang Mas Farel tahu kan ibu kan memang otoriter ya. Iya. Memang ibu mengatur, istilahnya mengatur jalan hidupnya Mas Farel nih sampai sekarang. Tapi Mas Farel sempat nyari tahu nggak, kok ibu kayak gini sih, kenapa ya ibu kok mengatur jalan hidupku nih? Mas Farel sempat cari tahu itu nggak? Kurang tahu juga ya, saya nggak pernah mencari tahu itu. Saya cuma tahu kisah dulu ibu aja itu. Ibu tuh udah ditinggal ayah dari semenjak dilahiran. Oke. Iya. Jadi dari kecil di SD itu dia udah kerja bantu ibunya. Sampai SMP tuh, SMP SMA sampai kuliah tuh dia sini kerja terus. Mungkin dia nggak pengen saya kayak gitu mungkin. Makanya dia otoriter biar saya lebih oke gitu, biar nggak kayak dia. Oke, kan Mas Farel udah tahu nih kalau ibu masa lalunya seperti itu dan akhirnya itu membuat Mas Farel berpikir bahwa mungkin ibu membuat saya seperti ini karena ibu nggak mau, karena ibu mau saya lebih terarah gitu. Iya. Oke, oke, dari teman-teman lain ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Ismi.
ke tante yang merawat aku pas kecil. Iya. Ada lagi kan, Mbak Ismi? Alasan Farel nggak bisa cerita ke orang tua sendiri apa dari mamanya Farel itu emang kayak nggak ngebiasain buat Farel cerita ke orang tuanya atau Kurang tahu juga ya, mungkin karena tahu sifat ibu tuh kayak gitu, jadi kayaknya aku kayak gak mau aja. Males cerita. Iya malas cerita, soalnya dari kecil juga kan ayah udah kerja keluar kota terus kan, terus kadang ibu juga kerja, jadi saya waktu kecil banget TK itu nggak diasuh sama orang tua tapi dititipin ke tante itu. Jadi kayak kalau mau cerita tuh mending cerita sama tante atau sama teman-teman aja gitu. Ada balik lagi Mbak Ismi? Oke, dari Mbak Eva atau Mbak Nesa? Aku ada sih. Jadi Farel ini merasa buat tempat ceritanya itu kalau nggak tantenya ya teman-temannya gitu. Dan sekilas tanggapan dari teman-temannya sebagai kayak teman sebaya sama ke tantenya yang orang yang lebih tua itu tuh gimana tanggapannya dari cerita yang kamu ceritain? Cerita tentang kalau ibu saya cerita. Ya, pasti selama ini yang kamu alamin tuh gimana tanggapan teman kamu teman sebaya kan, jadi kayak yang pemikirannya itu ya masih seumuran gitu dan orang yang lebih tua kayak which is itu tante kamu gitu. Kalau teman-teman sih katanya kayak gak enak hidup jadi aku. Hmm. Katanya sekarang aku itu udah gede, udah SMA, sekali-kali ngelawan lah sama apa permintaan orang tua. Tapi kalau ngelawan tuh aku juga takut sendiri. Soalnya kata temanku itu dulu kayak dia tuh nggak boleh main sampai malam gitu, dan dia dikunciin dari luar. Ya, tapi setelah itu gara-gara dia ngelawan itu orang tuanya jadi biasa mereka. Jadi dia boleh keluar malam karena mereka juga udah gede, sedangkan aku enggak. Jadi kalau respon dari teman-temannya tuh kayak sesekali suruh ngelawan gitu. Gitu. Sedangkan aku pernah ngelawan sekali itu malah kena habis-habisan. Apa bentuk perlawanan kamu yang menurut kamu itu kayak pengen merubah habit orang tua kamu ke kamu itu apa bentuk perlawanannya? Kayak saya kan pulang kan saya ada les malam kan yang kita tadi lah itu. Yang les terakhir atau Les yang terakhir, yang les waktu habis dari masjid sampai malam itu. Biasanya kan saya langsung disuruh pulang, itu nggak pulang. Saya saya main sama teman-teman, cariin sampai dijemput langsung taruh ke kamar, kunciin. yang nggak dikasih makan atau kayak gimana bentuk ininya? Ya nggak dikunciin terus. Cuma dikunciin. Besoknya itu kayak nggak mau ngomong ibu sama aku. Berarti bentuk punishment-nya selain ngunciin itu dia saling treatment ya? Saling treatment. Nah, terus kalau tanggapan dari tante kamu yang ngerawat kamu dari kecil itu kayak gimana waktu kamu nyeritain kalau selama ini kamu tuh ngerasain hal-hal kayak gitu gitu? Jujur aja aku nggak pernah cerita masalah ibu otoriter ke tante. Aku ke tante tuh cuma kayak cerita kayak di sekolah aku kayak gini, aku teman-temanku kayak gini gitu. Kayak tadi aku di sekolah gini tadi soal gini. Berarti satu-satunya tempat cerita kamu yang kayak kamu tuh ngerasa safety di situ buat nyeritain tentang orang kamu tuh berarti cuma teman kamu aja. Iya. Oke, udah sih kayaknya. Oke, dari Mbak Neva ada? Oke, berarti memang yang lebih banyak andil untuk jalan hidupnya Mas Farel ini ibu ya Mas? Iya. Oke, tadi kan Mbak Neva juga sempat tanya pernah cerita nggak ke tante? Ternyata Mas Farel bilangnya nggak pernah. Iya, nggak pernah cerita soal Ibu. iya ibu otoriter. Soalnya kayak gimana cerita keotoriteran ibu ke tante sendiri gitu. Biasanya cuma cerita kehidupan sehari-hari aja. Tapi kalau bentuk perlakuan tante ke Mas Farel seperti apa Mas? Kayak baik-baik aja. Oke, mungkin dari pola asuh sejak kecilnya seperti Iya. apa gitu. Kayak kesana itu kadang kalau suka disuruh makan dulu gitu. Kayak di sana tuh lebih enak gitu, lebih nyantai. Kayak kalau mau nginep di sana enak gitu, bisa kayak main terus gitu. Kalau di rumah meskipun liburan gitu, kayak tetep aja apa jangan lah bentok keluar tak bantuin mama tak apa-apa gitu. Jadi kayak kalau di rumah tante
tuh lebih enak gitu, lebih bebas gitu. Tante ini adik dari ibu. Adik lupa juga. Iya nggak ya? Oh iya nggak ya? Maksudnya saudara dari Saudara Iya, dari saudara ibu. dari ibu. Gimana Iya. kakak? Ibu. Saudara dari ibu. Ibu. Oke. Tante ini sudah menikah kah? Sudah. Sudah menikah. Sudah. Sudah punya anak. Sudah juga. Oh sudah juga. Iya. Anaknya sepantaran Mas Farel atau? Masih SD kelas berapa dulu? Masih SD pokoknya. Oke, berarti jaraknya lumayan jauh ya. Ya lumayan jauh. Oke, baik. Tadi kan Mas Farel juga udah mention tentang perilaku otoriter ibu dari SD sampai SMA sekarang, terus juga pengasuh tante, terus habis itu juga udah tanya juga ke teman-teman sampai ke orang tuanya teman. Kalau dari Mas Farel sendiri sempat terbersit nggak sih? Mungkin sampai sekarang ya Mas ya. Kalau pengen nih buat ibu tuh nggak gitu-gitu, nggak apa ya, nggak mengatur kehidupan jalan hidupnya Mas Farel terus. Sering terpikirkan. Sering Tapi- memikirkan. Tapi kayak nggak tahu gimana caranya. Kayak gimana ya biar bisa bebas, nggak terkekang sama pilihan orang tua. Tapi sampai sekarang juga masih bingung gimana caranya. Oke. Tapi Mas Farel sudah sempat mengajak ibu untuk ngobrol kan, bicara berdua gitu terkait dengan hal ini. Nggak pernah sih. Yang paling kena hati, saya kurang suka ngobrol sama ibu saya. Mungkin karena sifatnya yang kayak itu, jadi nggak terlalu suka gitu ngobrol sama orang tua. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain ada. Aku. Oke, silakan. Berarti kamu tuh nggak pernah sama sekali, bener-bener nggak pernah mencoba buat ngobrol sama ibu kamu tentang masalah yang serius ini, maksudnya kayak tentang keotoriteran itu. Berarti nggak pernah sama sekali mencoba. Pernah mencoba tapi responnya itu kayak kurang baik gitu, nggak ngenakkan di hati. Terus aku lebih milih Contohnya apa? Contohnya kayak gimana maksudnya? Menyinggung sedikit kan kamunya tentang masalah ini. Terus pasti kan orang tuamu menjelaskan berkali-kali lipat gitu. Yang oh kayak kamu itu sekolah selain mama maem tinggal maem, nurut aja nggak mau. kayak bikin kamu tuh jadi gak mau cerita lagi gitu kan. Betul. Tapi kan setidaknya kamu udah pernah mencoba buat Nggak coba. menjalin komunikasi itu gitu loh. Tapi karena respon dari ibu kamu tuh kayak gitu, jadi kamu ngerasa kayak kalau misalkan aku ngajak ngobrol lagi, responnya akan sama seperti itu atau bahkan mungkin lebih parah dari itu gitu. Betul. Kayak enak. Kalau dibantai itu malah lebih panjang. Malah Jadi lebih makin panjang. nggak selesai. Malah makin nggak selesai. Jadi aku biasanya kalau gitu udah pilih diem aja. Terus jadi kayak kan jatuhnya memendam ya, maksudnya kayak kamunya memendam. Itu tuh lama-lama itu apa impactnya ke diri kamu sendiri? Itu kamu ngerasain apa? Kayak kamu kan cuma cerita ya ke teman, dan nggak selalu juga satu-satunya tempat ceritamu, which is itu temanmu itu bisa jadi tempat cerita kamu. Bisa aja dia juga lagi ngalamin masalah, dia lagi nggak pengen mikir yang berat-berat gitu kan. Jadi kayak akhirnya kamu mendem sendiri gitu loh. Sendiri. Nah dari kayak mendem lama-lama kan makin numpuk. Nah itu impactnya apa yang kamu rasain ke diri kamu? Impactnya nggak enak, kayak sehari-hari itu rasanya kayak jujur aja pengen marah ke mama. Pengen marah tapi kayak nggak apa Tapi ya, orang bingung tua. gitu cara. Pengen berantem tapi orang tua gitu. Oh gitu. Jadi kayak mau ini tapi ini, mau ini tapi itu kayak. Sekarang kepikirannya nanti waktu kuliah, kayaknya kuliah nanti soalnya ibu juga nyuruhnya kan di Malang kuliahnya, kan otomatis kan jauh dari sini. Maksudnya mas saya kan kabupaten pelosok, Oh, iya. sedangkan kabupaten Malang pelosok, sedangkan di kota dari kota kan itu udah lumayan jauh kan ya, sekitar hampir 1 jam lah mungkin atau lebih. Itu kayaknya bisa bebas lah, soalnya orang tua pun nggak memantau kita. Oh iya. Jadi saya sekarang tuh kayak pengen cepet-cepet lulus SMA terus kuliah biar bisa bebas gitu. Ya mungkin pilihannya tetap pilihan mama yang suruh masuk PGSD ini, tapi setidaknya di sini bisa bebas, gak dikekang sama orang tua. Maksudnya sehari-harinya itu gak dikekang kayak di waktu di rumah. Oke, ada balikan lagi Mbak Nesa dari Mbak Ismi atau Mbak Eva? Oke, tadi
soalnya pengen masuk teknik. Betul. Oke, mau ambil teknik apa? Niatnya teknik mesin, kalau nggak teknik informatika. Oke, jauh banget ya dari teknik mau ke PhD. Iya, uang kamu gimana lagi? Udah pilih aja orang tua seperti itu. Tadi kan sempat mention juga kalau ibu nih guru SD. Iya. Sempat terpikirkan nggak mas dengan pola asuh ibu yang seperti itu dan profesi ibu yang ternyata guru SD itu sempat terpikirkan nggak kok kayak beda gitu? Maksudnya beda? Kan mungkin ada beberapa orang yang mikirnya kan guru SD nih harusnya tahu pola asuh anak tuh seperti apa, tapi ternyata pola asuh ibu ke Mas Farel tuh otoriter, mengekang gitu. Kayaknya sifat mama tuh ke bawah sampai SD-nya. Soalnya kan saya punya temen yang dia kebetulan tempat ibu ngajar itu nggak sama kayak sekolah, nggak sama sekolah SD yang saya sekolahi. Oke. Beda. Nah, sedangkan teman saya ada yang SD di sekolahnya mama itu pernah waktu dia nggak hafal tentang apa gitu, dia disuruh keluar hafalan, tapi hafalannya tuh nggak di luar kelas, disuruh di depan tiang bendera sama panas-panasan. Wah, gila Emang gitu. gila banget. Gila. Kayaknya emang habitnya seperti itu. Ya, Oke, berarti juga tipe pengajaran ibu di sekolah ternyata seperti itu juga ya. termasuk guru gila. Dari awal nih Mas Farel menceritakan tentang ibu, dari awal dari SD sampai sekarang, sampai Mas Farel sudah terpikirkan nih nanti lulus mau segera kuliah walaupun tidak dengan jurusan yang Mas Farel impikan. Tapi dari Mas Farel sendiri sempat terpikirkankah mungkin mau membicarakan sesuatu ke ibu gitu? Kalau sekarang masih belum terpikirkan sih. Mungkin nanti kalau mau lulus SMA itu mungkin saya nanti coba kepikiran buat bicara sama orang tua lagi. Oke, berarti untuk sekarang masih belum ada pandangan ya? Masih Bicara belum. ke ibu nih. Oke, baik. Eh, Mungkin kita tarik mundur lagi. Tadi kan sempat bilang kalau ayah kan jarang di rumah. Betul. Berarti untuk permasalahan ini Mas Farel nggak pernah bilang ke ayah? Tidak pernah bilang ke ayah, soalnya saya jarang cerita sama ayah juga. Oh, gitu. Iya. Bahkan ibu tuh juga pernah waktu ayah pulang 1 bulan sekali tuh kayak sana lo main sama papa, bicara sama ayah, papa gitu. Tapi saya tuh kayak enggak deh gitu. Kayak apa ya? Kok saya sering ditinggal juga kan. Jadi kayak orang asing aja gitu. Kalau pas dateng ya, Bondingnya kurang. iya kayak lebih asik main sama temen daripada main sama ayah. Cerita sama ayah lebih mending keluar sama temen-temen, lebih asik, lebih enak diajak cerita. Tapi kalau dari ayah sendiri nge-reach out ke Mas Farel nggak? Maksudnya nge-reach Kayaknya deketin Mas Farel duluan gitu. Nanya Iya. gimana? basic-basicnya aja sih, kayak gimana sekolah gitu. Itu aja sih, gimana sekolahnya gitu. Oke, sampai sini dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Mungkin satu-satu atau gimana? Terserah bebas. Kalau dari aku sendiri, Farel coba lihat dari dua sisi juga. Maksudnya Farel juga melihat sisi positifnya dari apa yang dilakukan sama ibu kamu, tapi di sisi lain kamu juga harus tetap peduli sama diri kamu sendiri gitu. Jadi bukan memilih satu apa ya, kayak condong ke satu sisi aja gitu. Di sisi kayak iya aku dengerin, aku jalanin, aku nurut dan lain sebagainya, tapi ternyata selama ini kamu tuh kayak apa ya, nggak respect ke diri kamu sendiri gitu loh, dengan bentuknya ya itu tadi kamu sering mendam, terus habis itu kamu jadi nggak terbuka, takut buat cerita juga kayak gitu kan. Terus habis itu gitu tadi, mending lihat di dua sisi itu tadi, kayak oh positifnya kalau misalkan ibu aku tuh nyuruh aku belajar gini, oh ternyata aku tuh dengan aku belajar kayak gini, dengan aku konsisten aku bisa dapat ranking 1, aku bisa selain membanggakan ibu aku juga orang tua aku, tapi ke aku sendiri dulu deh, kayak oh Farel kalau ditanya kalau kamu ranking berapa, aku ranking 1 kayak gitu. Jadi
kan ada kayak pride tersendiri gitu loh. Nah terus kalau misalkan yang kayak SMP gitu, eh, kamu ini kan udah berlalu ya, maksudnya ya, kayak daripada kamu apa ya, kayak ibaratnya menyesali atau kayak merutuki hal itu, kayak mending yang udah lalu itu diambil positifnya aja, kayak diingat positifnya aja gitu loh. Nah buat yang kedepannya ini nanti baru ditata gitu kan. Nah kalau yang SMP itu kamu seringnya juara olimpiade di yang sosum di IPS gitu kan. Jadi tapi ternyata kayak at the end kamu tuh berakhirnya di sains sekarang kan, di semasa ini. Terus habis itu jadi ya udah, kamu anggap itu tuh jadi pengalaman berharga aja gitu loh. Oh ternyata selain aku di sains sekarang, aku juga jago di sosum, karena dulu tuh aku pernah kok olimpiade gini gitu. Jadi kayak aku nggak satu jurusan aja bisanya, aku bisa dua gitu. Nah terus buat nanti kedepannya kuliah, aku ngevalidasi pendapat kamu yang tentang kalau misalkan setelah lulus ini kamu akan coba bicara ke ibu kamu buat pilihan kuliah. Kalau misalkan Edian bakalan sama jalannya ngikutin orang tua di PGSD, juga kamu bisa ambil positifnya, kamu bisa kuliah jauh dari rumah gitu kan, jadi bisa ngerasa lebih nggak diawasin gitulah, 24/7 gitu kan maksudnya. Terus juga setahu aku nih ya, kan ada kan kakak sepupu aku yang kuliah juga di PGSD, dia itu selalu tugasnya tuh ya pasti berhubungan sama anak SD, terus lembaga SD-nya sendiri, guru SD, dan dia itu nggak ada kenalan sama sekali gitu loh. Nah tapi kan kalau kamu ada privilege nih, kayak orang tua kamu nih guru SD, jadi mungkin dari segi-segi tugas tuh kayak kamu tuh bisa kebantu gitu loh, Rel. Gitu. Nah kalau misalkan nanti sampai akhirnya kamu udah lulus kuliah, menurut aku juga coba bicara lagi gitu, karena kan kamu juga, kita juga semakin dewasa gitu, kita juga bisa makin berpikir kompleks gitu kan, kayak kita tahu mana yang harus dibicarain, mana yang urgent, mana yang di ini dulu gitu kan. Jadi waktu kamu udah lulus kuliah, udah mau masuk ke dunia kerja, kamu juga kasih pengertian ke orang tua kamu, apa mau sampai kapan gitu, kayak begini terus gitu kayak. Tapi kamu juga jangan lupa buat say thank you gitu loh atas selama ini. Kalau misalkan mama nggak ngarahin juga, aku nggak bakal sampai di titik ini gitu. Nah tapi buat kedepannya aku mau minta tolong ke mama buat percaya ke aku gitu, karena mungkin selama ini trust isunya mama itu kayak ke bawah gitu loh, sampai dia punya kamu. Jadi kayak aku tuh nggak mau ngelahirin anak yang entar tuh nggak bisa jadi apa-apa gitu loh buat anaknya nanti gitu. Jadi kayak dia tuh mau mempersiapkan kamu sebagai nantinya tuh jadi ayah yang berperan banget ke anaknya di keluarganya, di keluarga kecilnya nantinya gitu loh. Jadi itu tadi, kamu ya coba ngobrol kayak gitu, terus ya minta kepercayaan ke mama buat kamu itu milih jalan hidup kamu sendiri, karena kan nggak mungkin terus-terusan sampai nanti kamu tua, sampai mungkin mama kamu di akhir hayatnya itu kamu masih ngikutin apa mau mamamu tanpa kamu tuh memperdulikan suara pikiran dan hati kamu. Itu sih dari aku. Ya sama-sama. Bisa diterima Mas Farel? Bisa diterima. Oke, banyak banget ya ini tanggapan dan masukan dari Mbak Nesa. Oke, mungkin bisa ke Mbak Neva. Kan ini dari Mbak Neva tadi juga sempat mention ya kalau permasalahan awalnya orang tua yang strict parent nih. Mungkin dari Mbak Neva bisa kasih pandangan tentang bagaimana Mbak Neva menghadapi orang tua Mbak Neva yang strict parent ini. Mungkin bisa diceritakan juga, di-share di sini gitu. Oke, sebenarnya sama sih, aku juga kurang bisa cerita sama orang tua aku, mungkin karena emang kesel ya di street parenting terus. Jadi aku biasanya ceritanya juga sama ke tante aku. Nah biasanya aku juga minta tolong sih ke tante aku buat coba ngomong juga ke orang tua aku, karena kalau aku ngomong langsung juga sama nggak didengerin gitu. Jadi aku biasanya minta tolong ke tante aku juga buat ngasih pengertian gitu kan. Jadi butuh perantara gitu. Iya, mungkin Ada orang ketiga ya. juga bisa minta tolong tantenya mungkin untuk cerita ke atau bicara ke orang tua sementara gitu sih. Oke, mungkin bisa dicoba ya Mas Farel ya, mulai antara orang ketiga nih. Nggak apa-apa mulai dari tante gitu. Oke, dari Mbak Ismi. Mungkin Farel bisa pernah cerita sih sama mamanya, bukan mama
menurutku yang bikin Farel kayak merasa ditekan banget mungkin karena kehadiran ayahnya itu kan kurang ya. Jadi kayak mama tuh udah otoriter, terus nggak ada penetralnya gitu. Harusnya kan ayahnya Farel kan lebih netral kan. Harusnya kalau ayah bisa Farel bisa cerita ke ayah, mungkin ayahnya Farel bisa kayak menangin Farel kayak gini. Karena aku juga sempet sih kayak di otoriter banget gitu. Dan akhirnya aku nyoba cerita gini apa sih mauku ini, terus aku nggak mau kalau mama gimana, kalau itu gimana, pokoknya diobrolin aja. Karena kan Farel juga udah apa makin dewasa kan, maksudnya kayak udah bisa lah kayak nyampein kemauannya Farel sendiri ke mamanya. Mungkin itu sih aku solusinya. Oke, bisa diterima Mas Farel. Bisa. Dari Mas Farel ada tanggapan ke teman-teman? Kita awalnya cuma terima kasih atas saran-saran yang diberikan Nesa, Neva, dan Rizky. Mungkin nanti saya akan coba ke depannya menggunakan saran-saran yang kalian berikan ke saya. Semoga berhasil. Terima kasih. Oke, kita kasih applause ke Mas Farel. Oke, tadi sudah ada tanggapan dari teman-teman, sudah ada solusi juga, dan dari Mas Farel sendiri juga mau untuk forward step ya, satu langkah ke depan untuk hubungan dengan ibu dan juga ayah, dan mungkin sama Mas Farel nanti juga bisa dicoba. Oke, semoga dari solusi dari yang teman-teman berikan bisa membantu Mas Farel ke depannya, dan semoga untuk permasalahannya Mas Farel bisa menemukan titik terangnya. Dan untuk teman-teman semuanya juga karena ini waktu kita sudah habis, sudah 30 menit lebih, 35 menit lebih, hampir 40 menit, dan kalian katanya mau main. Jadi mungkin bisa kita cukupkan sampai saat ini. Oke, aku juga mau terima kasih ke teman-teman sudah mau bercerita, terbuka satu sama lain, dan mungkin bisa diingat lagi apapun yang keluar di sini tidak boleh dikeluarkan di tempat lain, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk sesi konseling yang pertama ini sudah selesai, dan nanti kalau kita mau lanjut untuk sesi konseling kedua bisa nanti perwakilan aja chatlah aku, nanti kita reschedule, kita jadwalkan lagi mau kapan, mau jam berapa, nanti kesepakatan bersama aja. Oke, kita kasih applause ke diri kita masing-masing. Dan dari aku makasih banyak. Makasih juga Kak. Oke, makasih banyak. Mungkin kita cukupkan ya. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai